selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang jenis sejarah. Sebelum kita masuk di materi, Pak Guru ingin mengabsen dulu. Seperti biasa. Ada yang sakit nggak nih? Ada sakit? Nggak. Ada nggak? Nggak ada. Lapar kayaknya ini. Oh, di. Mana tuh? 7A. Adi Marvel. Adi. Areta. Penanda Atika. Andika Jenny Sapro. Jenny Bekti Dwi Setiawan. Mana? Belia Lutfi. Hadir. Rita Sari. Hadir, Pak. Diva. Hadir. Julian. Hadir, Pak. Mana? Dewi. Hadir. Marta. Hadir. Melinda. Hadir. Naftali. Hadir. Najwa. Hadir. Novanita. Hadir. Thomas. Hadir. Jerry. Hadir. Zulfikar. Oke, berarti semua hadir ya? Ya. Tanggal berapa nih? 7. Baik. Ada yang sakit nggak? Ya. Ada yang pusing-pusing? Ada? Ada. Ada belum sarapan? Ada. Sarapan harus masing-masing. Baik. Kita bertemu kembali di sesi berikutnya, yaitu di jenis-jenis data. Kemarin materi apa? Baik. Dan ini kita akan membahas tentang jenis data. Ada yang tahu data itu apa? Apa itu data? Hah? Berpikir? Itu kemarin. Kemarin. Apa itu data? Apa itu data? Data kok? Data internet? Tidak. Hah? 4G. Data itu apa? Ada yang tahu data? Identitas. Ayo. Baik. Semua sudah berdua atau belum tadi? Belum dong? Nah, berdua dulu. Makanya ingat masukkan pikirannya masih hilang-hilang ini. Ayo, fokus. Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan doa dan kepercayaan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Nah, ini salamnya, doanya terlambat dah. Ini mulai. Gitu. Baik, kita kembali lagi. Datanya apa? Yang kamu tahu data itu apa? Apa jawabnya? Sekumpulan fakta, angka, teks, gambar, suara atau video. Oke, ada yang lain? Sekumpulan angka yang kalau Pak Guru ini dikatakan Pak Guru bicara ini bisa dikatakan data nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada bisa dan bukan data. Bisa dikatakan data karena ada informasi. Kan? Nah, Nah, ya, karena ada informasi yang Anda dapatkan. Baik, pada hal ini, data ini kita
Tujuan pembelajaran. Ini 3 saja. Siswa memahami apa itu data. Siswa mengenal berbagai jenis data. Siswa bisa memberi contoh dari setiap jenis data. Ini. Jadi pada pelajaran kita pada bagian ini, siswa memahami apa itu data. Harus paham apa itu data. Terus mengenal berbagai jenis data. Jadi data itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis data berupa angka, data berupa video tadi yang bilang, ada berupa suara, ada berupa gambar, ya kan? Terus berikan contoh apa saja. Apa itu data? Nah, data adalah fakta atau informasi tentang yang dapat diolah menjadi informasi baru untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contoh, angka, teks, suara, gambar, hasil pengamatan dan lain-lain. Oke, data itu informasi yang kalian butuhkan. Contoh misalnya, sama angka. Ini sama mata. Ini mata ini berapa tingginya? Nah, contoh loh. Ya berarti dia harus membutuhkan data, tahu ketinggian mata berapa, misalnya 140 cm. Gitu. Kalau ini idealnya ini kalau tingginya 140 cm, berarti harus ada berat badan, ya kan? Nah, data mata punya data fisiknya itu harus berat badan, tinggi badan, apalagi umur, apalagi tanggal lahir kan? Itu semua data kan? Tapi data itu juga ada yang berupa angka, ada teks atau kata-kata ya, gambar. Kalau dalam tubuh mata, contohnya mata ini, itu ada data angka. Contohnya ada apa? Umur. Apa lagi? Tanggal lahir. Apa lagi? Berat badan. Apa lagi? Tinggi badan. Apa lagi? Itu berupa angka. Terus yang berupa suara atau kalimat apa? Berbicara. Contohnya apa? Mata, tengah mata itu tengah mata. Apa? Yang bisa kita ambil data dari seorang mata ini apa? Yang berupa kata-kata. Yang bukan angka. Bambara. Bisa. Iya, bisa. Ini data kan? Ternyata Marta suka memarah. Bisa. Kan itu bukan nggak bisa dikatakan angka kan? Lagi. Memakai. Hah? Nah, cantik. Terus lagi. Manis. Lagi. Nah, semua itu adalah data yang diperoleh dari seorang Marta. Begitu toh? Nah, dengan data itu kita tahu. Nah, berarti kan nanti kalau hutannya baru tahu lagi. Data itu sangat kita butuhkan untuk menentukan untuk mendapatkan informasi baru untuk digunakan sebagai dasar pengambil keputusan. Maka tadi tingginya 140 cm, hitam manis, pemarah. Wah ini berarti apa? Kalian bisa menyimpulkan dari seorang mata tadi dengan data yang ada peroleh. Begitu, toh? Berikutnya, jenis data berdasarkan sumbernya. Nah ini yang pertama, data primer. Apa itu? Data primer itu diperoleh langsung dari sumber pertama. Contohnya melalui metode wawancara, misalnya observasi. Jadi itu bukan dari orang per orang, tapi dari sumber yang valid dari orang pertama. Gitu. Contoh misalnya tadi kan si Marta, contoh kita beli Marta lagi. Anda belum tahu Marta, buku Martanya belum tahu. Anda tahu datanya Marta dan Martanya belum tahu. Karena data terdapat sumber dari yang orang pertama. Artinya apa? Dari teman
dekat, yang sering bergaul dengan mata. Jangan orang jauh. Karena kalau jauh kan dia tidak tahu mata kan, karakternya bagaimana tidak tahu. Jadi kalau Anda tak mencari data tentang saudara mata, berarti Anda harus tahu cari teman yang terdekat dengan mata yang biasa berbeda dengan si mata. Tanya, untuk apa? Wawancara. Misalnya si apa? Nanda. Nanda kan temannya mata nih, katanya. Nanda, kamu kenal mata nggak? Nah, kan sudah mulai komunikasi kan, wawancara kan? Mata bagaimana sih orangnya? Oh gitu. Dia langsung cerita kan? Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Nah, di badan mata kira-kira berapa? Oh, kalau di mata itu kira-kira 140. Itu melalui wawancara. Terus data sekunder, yaitu diperoleh dari pihak kedua atau yang sudah ada. Nah, misalnya si siapa ini? Aleta. Tadi Aleta tanya si Nanda. Terus si Bio tanya, karena dia nggak kenal si Nanda, akhirnya dia tuh si Aleta itu tadi dia punya informasi tentang si Marta. Nah, tadi kita tanya dulu. Nah, itu data sekunder, data dari pihak kedua, bukan pada sumbernya. Atau bisa juga si Aleta tanya langsung di Marta, bisa karena sumbernya kan. Itu. Tapi kadang-kadang kalau dari sumbernya kadang-kadang watak bagaimana? Biasanya orang kan gimana sih toh? Watak saya itu baik, padahal menurut si Nada, wah enggak pak, dia cuma parah pak, kayak tadi sini, dia parah pak. Oke ya. Nah, data sekunder itu katanya apa? Dari buku, artikel, iya kan? Nah, itu adalah data sekunder. Jadi ilmu yang kalian dapat ini yaitu ilmu yang data sekunder, bukan kayak kalian baca buku ini tentang apa? Tentang alam. Nah, tentang cuaca. Anda mendapatkan informasi dari buku, terus Anda melihat dari televisi, dari YouTube, berarti itu Anda mendapatkan data sekunder. Kecuali Anda melihat langsung, misalnya telah terjadi banjir bandang di Sungai Musi, Anda lihat langsung, berarti adalah maksud Anda dapat data dari mana apa? Katanya apa? Termasuk data apa? Anda melihat langsung di lapangan di Kalimusi sana itu yang terjadi banjir bandang itu, Anda melihat langsung di Kalimusi, itu masuk kategori data apa? Primer. Anda data langsung di Kalimusi yang banjir itu, Anda lihat langsung kejadiannya, nah itu termasuk kategori data primer. Kenapa? Anda langsung melihat langsung pada kejadiannya. Nah, terus kemudian ada orang yang merekam, hari ini terjadi banjir bandang di Kalimusi ini. Seru boy, bagus boy ya. Terus Anda melihat video tersebut dari YouTube atau dari Facebook, itu dikatakan data apa? Video. Data sekunder. Ya, oke. Jelas. Pertanyaan. Ya. Denny. Misalnya, kamu ke pantai, melihat kapal, biasa ada di kopi itu ada kapal sadar. Itu kamu dapat data, dikatakan data apa? Sekunder atau primer? Anda melihat kapal di pelabuhan nih. Kamu melihat kapal di pelabuhan, itu masuk kategori data sekunder atau primer? Primer sekunder.
Jadi kalau kita lihat langsung bentuk kapalnya di pelabuhan berarti termasuk primer. Nah, kita langsung lihat. Terus kau tanya, ini mari kau ke pantai kah? Iyo, di pelabuhan sana. Nah, aku yang kau lihat, ini bilang kapal cepat. Nah, kau dapat data itu termasuk data apa? Ini siapa ini? Hah? Data apa? Kalau nggak ini? Kau lihat apa ini? Buku. Di buku ini ada apa? Gambar apa? Sepatu. Itu termasuk data apa ini? Sepatu ini? Primer atau sekunder? Sekunder. Lihat baik-baik itu. Apa? Seperti kalau lihat gambar coba di waktu ini data apa? Data apa? Ini primer itu data apa? Data apa? Data apa? Sekunder ya, masih bagus saja, masih belum diubah dosanya itu. Data primer data yang dilihat langsung dari sumber pertamanya. Nah ini kan bukan sumber, ini gambar ini. Berarti ini apa? Data apa? Sekunder. Jadi perhatian, jika Anda lihat rumah di foto di majalah, itu masuk data sekunder. Nah, kalau kalian lihat langsung bentuk rumahnya di lapangan langsung itu berarti apa? Baru data primer. Begitu. Berikutnya, jenis data berdasarkan sifatnya. Oke. Nah, ini data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berbentuk kata atau terus apa? Data kuantitatif berbentuk angka. Di sini ada dua kata yang ada sedikit mirip tapi berbeda. Cara mengingatnya, yang pertama adalah kualitatif, yaitu berupa kata. Cara mengingatnya begini, Anda perlu di rumah ada kuali. Apa kuali? Nah, kuali apa? Wajan ya? Ingat, cara mengingatnya data kualitatif itu, ingat wajan. Kuali buat goreng-goreng itu. Kalau buat goreng itu berarti rasanya kan itu bisa dikatakan angka atau kata-kata? Kata-kata. Cara mengingatnya begitu. Kualitatif, kuali, wajan. Kalau wajan buat goreng rasanya enak atau pahit itu dikatakan dengan kata-kata. Berarti data yang bisa dilaporkan atau disampaikan dengan kata-kata adalah data kualitatif. Data wajan. Cara pikirnya begitu, cara mempermudah apa itu data kualitatif, apa itu data kuantitatif. Caranya begitu. Caranya wajan itu Pak, wajan itu adalah kata-kata Pak. Sedangkan yang angka adalah kuantitatif. Kuantitatif. Contoh, kalau Anda masak sarimi di rumah itu datanya itu atau rasanya itu bisa disampaikan dengan angka atau kata-kata? Kata-kata kan? Sariminya enak, ya kan? Kan nggak bisa dikatakan disampaikan dengan angka toh? Sariminya 10 ini, kan nggak bisa toh? Ya enak. Atau sariminya nggak enak, terlalu asin, jadi nggak enak. Kan nggak mungkin. Wah sariminya ini 8 atau 7 atau 1 nggak relevan kan? Terus data kuantitatif yaitu angka, yaitu berapa? Kayak contoh berat badan, tinggi badan, umur, ujian. Oke. Bisa? Caranya dulu. Buktikan.
roti, rasa roti itu rasanya manis, enak. Itu masuk pada data kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Yeri. Sepatumu umur berapa? Hah? 33. Hah? Kalau datanya sih jelas ini, kalau akan data sih jelas 33, 39. Nah, kalau 39 itu datanya termasuk kualitatif kan kuantitatif? Kuantitatif. Bisa? Nona manis. Data itu apa? Saya bilang nona manis. Nah, itu datanya data kategori kualitatif kan kuantitatif? Kualitatif. Kenapa kok kualitatif? Ya, jadi karena Pak Guru menyampaikan dengan kata nona manis. Begitu toh? Oke. Oke, sebelum lanjut, ada yang perlu ditanyakan tentang data, yaitu jenis data apa? Memperoleh data dari itu primer, sekunder, terus kualitatif dan kuantitatif. Ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut, silakan. Tidak ada? Tidak ada? Lanjut. Jenis data berdasarkan cara pengumpulannya. Nah, kalau kita sudah tahu jenis data, oh ini data kualitatif, oh ini data kuantitatif. Terus data ini didapat dari mana? Secara data primer atau data sekunder. Nah, jadi baru kita jenis cara pengumpulannya bagaimana. Nah, data internal atau data yang diperoleh dari baca biar kalian sudah tahu. Data internal Nah, data itu secara pengumpulannya data berasal dari internal atau ini dalam. Ingat-ingat, in itu dalam, eksternal itu x dari luar. Dalam berarti itu contohnya itu data internal yaitu data yang diperoleh dari dalam suatu organisasi atau institusi. Contoh data penjualan dalam sebuah perusahaan. Contoh kalau di sekolah, kalau data internal Pak tahun 2024 itu jumlah siswa yang lulus berapa? Nah, data-data di kantor sekolah. Nah, itu termasuk contohnya itu ya. Nah, itu cara memperoleh data secara internal. Paling datang ke kantornya di sekolah bisa hanya Pak kalau tahun 2023 itu jumlah siswa yang lulus berapa? Pak tahun 2023 itu Pak itu siswa yang masuk di SMP 1 berapa Pak? Nah itu termasuk data internal. Kemudian kalau data eksternal yaitu data yang dari luar organisasi, data tren pasar yang diambil dari laporan industri. Ya. Contoh misalnya yang lagi viral apa ini? Nah bahasa itu lagi viral apa? Itu adalah data yang didapat secara eksternal. Sekarang lagi ngetrennya apa ini? Apa sekarang lagi ngetren? Apa? Velocity, Pak. Velocity. Siapa yang bahasa? Velocity. Apa velocity, Pak? Dari mana itu? Iya, itu aslinya itu, itu kalau Anda juga harus ini ya, ini kita Pak perlu kasih wawasan dulu ya. Itu ngetren data Anda dapat eksternal itu juga yang lagi viral sekarang itu yang apa? Itu. Itulah bahasa cici-cici itulah. Nah itu ingat ya, jangan mudah diikuti karena harus bisa kemarin itu apa? Kecerdasan artifisial. Jadi semua informasi yang ada di situ juga tidak semuanya benar. Ada juga yang menjerumuskan.
Ya, mohon maaf nih. Nah, di dalam kita kan kita lagi. Di kita kan itu ada dua sama kan, agama Islam sama agama Kristen. Yang jelas saya yakin namanya agama itu bertentangan dengan yang namanya ajaran setan. Ya kan? Ya, baik Islam maupun yang Kristen pasti itu. Nah, mohon maaf, yang begini itu adalah ajaran apa? Setan. Jangan diikuti. Tapi kalian harus bisa memilah mana yang bagus, mana enggak, harus ditusuk dulu. Jangan sering ikut, oh ini tren ini viral. Terus Anda ikut padahal tidak bagus. Ini nadanya apa ini? Tanduk saya? Setan. Ikuti, iblis setan itu. Jangan diikuti. Kalau Anda ikuti, berarti Anda masuk golongan yang mereka kan? Saya yakin lah yang beragama Islam, beragama Kristen pun pasti akan menekan hal itu. Benar nggak ya? Benar. Jangan ikut-ikutan asal ngetren terus ikut-ikutan. Oke, ya kan? Nah, jadi Anda tujuannya sekolah itu adalah untuk bagaimana Anda bisa kan ini belajar ini ya kecerdasan artifisial itu Anda dibacakan bagaimana Anda bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang asik, mana yang hoax. Anda pandai memilah itu. Sekarang kan banyak orang yang bikin berita hoax tuh. Contoh, kan ada aplikasi yang bisa menirukan gaya orang kan? Ya itu. Nah, itu kecerdasan artifisial tuh. Kalian bikin apa? Pakai gambarnya orang lain, kalian yang gerak-gerak, orang gambarnya pun akan bergerak seperti yang ada gerakan. Jadi kalau Anda melihat, mendengar berita yang di internet itu, jangan serta-merta langsung percaya, disaring dulu, dilihat dulu, jangan langsung, ini viral nih, lalu Anda ikut menyebarkan. Berarti Anda juga termasuk enggak? Saya, jadi jangan ikut-ikutan. Jadi Anda harus bisa memilih. Ya, Denny, jangan. Ini bagaimana sebenarnya sakit kepala? Hah? Sakit kepala? Kepala sakit, pusing. Dan terus? Ngantuk. Ini kamu juga ngantuk ya? Coba. Nyanyi suka nyanyi nggak? Nyanyi suka? Bisa nyanyi nggak? Nah, terus biasanya apa? Mau belajar ngantuk kok. Gimana mau belajar? Belajar ngantuk. Bisa nyanyi? Suruh dapat senang? Bisa? Oke. Nah, baik teman-teman kita akan menghibur kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Yang disampaikan oleh Denny Saputro. Sama ini. Temenmu kayak loh, baca ayo. Siapa yang bisa nyanyi? Marta. Kalau minta yang simpel saja, satu bait saja. Ayo, iya Pak. Terserah, yang kamu bisa nyanyi apa? Now,
sambung lagi. Jadwal aja. Ibu teman dulu, ibu teman. Ayo. Yuk, kita sambut bersama. Siapa yang menyanyi dulu? Ayo mulai. 1, 2, 3. Mana suaranya? Ulangi lagi, sekali lagi. Cicak cicak di dinding, diam diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke. Oke, masuk. Ngantuk nggak? Nah, berarti nyanyi. Lu apa nih? Data apa? Hah? Wali tadi. Oke. Ini siapa? Berarti usiamu 13 tahun. Data apa? Ya angka ya. Data apa ya? Hah? Ayo. Jadi Nugroho 13 tahun. Itu termasuk data apa? Nah. Apa? Kuantitatif itu. Ini apa lagi? Kalau melihat gunung yang di mana itu sudah apa? Ada gunung. Ada gunung mana? Sudah tahu? Raka Yusuf kita siapa? Diva, kamu lihat gambar gunung Himalaya di buku? Pernah? Himalaya. Itu masukkan data apa? Data apa? Sekun? Ya, oke, masuk. Aja. Nah, ini efek habisnya langsung press kok. Jadi punya jenis data berdasarkan waktu. Oke, silakan dibaca. Data processing dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Contohnya nilai semester, nilai raport, ya kan? Waktu tertentu. Terus usia umur ulang tahun itu dikumpulkan 1 tahun sekali kan? Terus berikutnya data time series, itu dikumpulkan dari waktu itu. Contohnya data harga beras. Nah, dari waktu ke waktu. Oke. Data primer itu cara mendapatkan data primer yaitu observasi. Apa itu observasi? Contohnya
secara langsung, terus melihat hasil panen di sawah, ya kan? Melihat cara memetik padi, cara memetik tomat, cara menanam padi, ya kan? Ya. Tuh, cara membelah durian. Gimana sudah ada durian? Belum. Masih masak. Masuk sudah? Dan belum masuk, Pak. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Jadi ada toh? Ya, betul. Ayo, lalu kamunya. Di mana gua pada Jadi di kebun saudara saya. Ayo, kamu bilang. Dukung. Sekarang belum. Ayo, kalian jadi lalu di kebun ada apa? Mulai dari pas kecil. Apa? Bisa? Durian. Durian? Pas kecil. Sebuah. Belum. Jadi pada peneliti. Kau bisa bilang tidak ada itu kau dapat data dari mana? Secara primer sekundir. Nah? Sekundir. Oh berarti kamu jelas. Kalau dia dapat data, kalau primer boleh. Kalau dia bisa menjawab data dengan datanya itu sekunder, berarti tidak jelas. Kan katanya toh. Kalau sebenarnya itu katanya. Kalau katanya bisa jawab saya enggak. Oke. Kembali lagi. Observasi yaitu mengamati langsung suatu kejadian. Itu cara itu. Nah. Terus wawancara, melakukan tanya jawab langsung dengan jadi tadi tanyakan, Pak, harga beras di sini berapa? Terus kemarin Bapak bermakan apa? Sekarang apa? Kan itu wawancara. Survei atau kuesioner mengumpulkan data dengan berbagai pertanyaan ada responden melalui pertanyaan. Wawancara dengan survei itu beda ya. Kalau wawancara berarti harus lisan. Kalau survei itu berarti melalui tulisan. Pakai pertanyaan, soal pertanyaan. Kalian tahu kalau survei itu bagaimana? Survei. Survei itu bagaimana? Ini bermain sendiri. Bermain sendiri. Survei itu bagaimana? Kalau wawancara itu bagaimana? Kalian tahu? Ayo. Nah, wawancara itu yang bagaimana? Survei itu yang bagaimana? Nah, individu. Sama? Mas. Survei itu yang bagaimana? Survei yang bagaimana? Survei itu yang bagaimana? Survei, Thomas. Ini tidak perhatikan. Pak Guru tadi teriak-teriak. Naftali. Survei itu bagaimana Naftali? Ya, mencari data secara survei itu bagaimana Naftali? Mencari data secara survei. Nah, ini ya ada tiga lagi. Sebelahnya, bukti. Kalau yang mencari data mendapatkan data wawancara itu ya bagaimana? Julian, yang survei itu bagaimana Julian? Survei. Mendapatkan data secara survei itu bagaimana caranya? Ya, secara langsung. Dengan cara bagaimana? Caranya bagaimana? Saya tanya survei bukan wawancara. Apa? Survei. Cara tulisan. Itu bertanya sebenarnya tulisan. Pertanyaan kan? Secara tertulis itu
percobaan. Coba percobaan. Nah, kalau percobaan dalam kondisi tertentu. Misalnya gini. Kalau air mendidih itu katanya panas. Air mendidih itu pak? Panas. Langsung ada masa. Coba, saya nggak percaya. Akhirnya dia mencoba kan? Gimana caranya? Merebuslah air tersebut sampai mendidih. Nah, kemudian lalu dengan cara apa? Kalau tidak ada termometer, berarti gunakan apa? Tangan. Betul. Itu tangannya panas, sakit berarti panas. Betul itu. Kalau nggak ada termometer ya gunakan tangan. Itu nggak air mendidih itu panas. Nah, kalau tangannya melepuh berarti panas. Kalau nggak melepuh berarti dingin. Gitu. Nah, itu eksperimen ya, melakukan percobaan secara langsung. Ada pertanyaan? Ada. Ada robot. Betul. Tapi sebelum menutup, data dibedakan berdasarkan sumber-sumber. Tapi sebelum menutup, ini ada KPD. Aku udah bagi di kelompok ya. Waktunya nih. Sekarang mana? Waktunya 50 menit. Halo. Kalau senang. Waktu kecil. Baik. Ada KPD-nya nih. Jenis data. Pak Guru ingin mengumpulkan data tanggal lahir dan data warna kesukaan dari mahasiswa di kelas. Dapatkah kamu membantu mengumpulkan data-data dari orang tersebut? Nah, di sini ada berapa orang nih? 18. Jadi tambah ya 18 ya. Jadi saya ingin Anda mengumpulkan data yaitu tanggal lahir dan warna kesukaan dari mahasiswa. Silakan Anda cari data dengan cara yang sudah tadi kalian pelajari, yaitu secara primer. Nanti dibedakan ya. Tulis toh, kan laporan. Ada data tulis namanya siapa, tanggal berapa, kesukaannya bagaimana. Silakan. Ada tuliskan tanggal lahir pada 12 orang ini, 12 ya, depan mahasiswa silakan. Apakah data tersebut berbentuk angka? Yang satu dulu, ini. Silakan Anda cari sekarang tugasnya. Silakan Anda cari data dari 12 teman dulu. Ini tanggal lahir dan warna kesukaan. Silakan Anda cari datanya. Biar langsung jawab. Biar langsung jawab. Langsung jawab itu makanya kalian cari datanya Pak Guru ingin. Silakan cari. Waktunya sekarang jam 8:37 menit. Silakan Anda mencari dengan cara apa? Wawancara boleh? Wawancara atau mau apa? Terserah. Silakan Anda cari. Boleh. Sekarang. Sekarang jam 8:37 menit. Nah, Pak Guru kasih waktu berapa ya? 10 menit cukup ya? Pak, sama Warna kesukaan sekali. sama nama orangnya. Nama orangnya toh. Ya kalau nggak ada nama orangnya nggak jelas. Ini data lain. Hah? Nama panggilan boleh nama orangnya. Nah, kalau nggak pakai nama, ini tanggal lahirnya siapa ini? Toh nanti nggak jelas datanya akhirnya. Silakan. 10 menit cukup nggak? 10 menit. Halo, 10 menit cukup nggak? Cukup. 12 menit. Ya, 12 menit. Jam 8.38 berarti nanti jam 8.55 ya, 2 menit ya. Jam 8.55 harus sudah selesai. Silakan. Anda cari masing-masing. Cuma tanggalnya Pak.
tanggal lahir sama warna kesukaan. Silahkan Anda cari ya. Pinjam temen dong, masuk beli pena lagi. Udah waktunya. Pinjam temen dulu. Pinjamkan dulu si siapa? Oke, diskusi. Ayo. Terus nanti datanya Anda pilah ya. Anda pilah. Nanti mana data kuantitatif, mana data kualitatif. Terus nanti ada juga Nama kita juga, Pak. iya toh. Kan ada 18 siswa. Kalau namamu nggak masuk berarti 17 dong. Terus nanti itu Anda pilah. Ini termasuk data kualitatif. Ini data kuantitatif. Terus Anda dapat tuh data secara primer atau sekunder. Ya. Iya toh? Marta. Tanggal berapa? Ayo, silakan. Hati-hati ya. Nanti kalau berjalan ada kabel. Ini sangat penting kita belajar data untuk apa ini? Oke. Baik. Niki. Baik, wawancara ini Pak Guru kasih apa namanya? Waktu ya, artinya jam istirahat. Pak Guru nggak mau motong kalian punya hak istirahat. Istirahat sambil wawancara, cari data. Oke? Oke ya? Ya? Iya kan? Ini dah. Silakan Anda istirahat tapi disitulah tetap berjalan, belajar tetap berjalan. Yaitu Anda mencari data teman-temanmu. Yaitu tanggal lahir, kesukaan. Ingat, setelah itu nanti ingat dengar dulu. Halo. Nanti Anda kasih keterangan di sebelahnya ya, buka kurung. Data kualitatif, data kuantitatif. Terus itu Anda dapatkan secara primer atau sekunder, ya kan? Nah, kalau terus apa lagi? Dibeda-bedakan begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tujuan kita mengenal data. Halo. Perhatikan dengar ya sambil itu. Tujuan kita mengenal data itu adalah saat kita nanti belajar coding itu penting, data itu penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengenal data apa yang dibutuhkan oleh komputer, maka komputer juga nggak akan bisa merespon apa yang kita inginkan, ya kan? Di komputer itu ada namanya data kuantitatif dan data kualitatif atau angka dengan kata-kata. Contoh, ketika Anda memasukkan data input ke komputer yang mana bahasanya tidak dipahami oleh komputer, maka komputer pun tidak akan merespon apa yang Anda perintahkan, apa yang Anda inginkan. Contoh misalnya si Denny Nugroho ini orang suku Jawa kan? Nah, terus si siapa? Naftali orang Manio, orang suku Manio toh. Nah, tapi si Nugroho ini dia orang Jawa. Tutup tonang nang peh. Si Nugroho ini dia orang Jawa tapi nggak tahu bahasa Manio. Ketika Naftali minta tolong si Nugroho untuk mengambilkan pena misalnya dengan bahasa Manio, kira-kira kamu paham nggak bahasanya? Nggak tahu? Kenapa nggak paham? Karena nggak tahu bahasanya kan? Nah, sama halnya Naftali juga begitu. Ketika Nugroho minta tolong Naftali ambilkan air minum dengan bahasa Jawa, di mana Naftali nggak tahu bahasa Jawa, ya sama saja pelunga-pelungu, ya kan? Nah, kenapa nggak tahu bahasanya? Sama halnya kita begitu. Ketika kita mau belajar coding, kita juga harus belajar
bahasa pemrograman atau data tadi. Oke? Bisa dimengerti? Oke. Untuk tidak mengurangi waktu istirahat karena setelah ini jam lanjut, silakan istirahat tapi tetap berjalan ya. Silakan Anda istirahat tapi tetap berjalan proses belajarnya dengan tadi. Silakan wawancara langsung kepada temanmu atau apa? Apa tadi? Observasi, wawancara atau survei. Silakan. Anda gunakan cara mana? Survei atau wawancara? Silakan. Nanti ada cari sini. Nanti kasih keterangan di bawah. Data ini saya dapatkan secara survei. Data ini saya mendapatkan secara wawancara. Dengan cara wawancara. Begitu di bawahnya. Oke. Silakan. Halo. Nah, silah. Waktunya istirahat kan waktunya kita sempit ya. Nanti habis ini jam apa? Apa? Nah, cepat ayo. Istirahat dulu. Cepat istirahat. Istirahat sambil kerja. Oke, pertemuan kita sama dulu. Pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Tapi tetap jalan ya. Bertemu di hari kemudian atau maupun berikutnya. Sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Semangat belajar. Jangan patah semangat. Ingat, kita belajar untuk masa depan kita masing-masing. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi.